Dulu itu saya pertama kali dapat susu 2 liter. Mau jual kemana bingung. Tawarkan ke keliling tetangga kanan kiri nggak ada yang mau beli. Pikiran mereka itu bahwasannya susu kambing nggak enak, susu kambing itu bau kambing dan lain sebagainya. Biasanya untuk obat ada yang untuk darah tinggi, ada untuk kolesterol, ada untuk diabetes, ada untuk diet. Kalau 50 liter sehari 10.000 berarti kali 200 botol. 200 botol itu saya bisa dapat duit 2 juta sehari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Hamzah. Saya dari Neofarm Semarang. Usia 40 tahun up. Pekerjaan saya peternak. Kebetulan ini tadinya sekedar iseng, jadi beralih jadi pekerjaan. Peternakan saya diberi nama Neofarm. Neofarm itu mix dari aneka bahasa. Neo kalau sebagian saya cari literaturnya itu ibu. Jadi peternakan farm, peternakan. Jadi Neofarm itu peternakan ibu. Yang kebetulan kita fokus konsentrasinya di kambing perah. Kambing perah itu yang dibudidayakan adalah ibu-ibu kambing yang kita ambil susunya untuk kita pasarkan. Kalau di Neofarm itu sebetulnya usaha bisnis utamanya kambing perah, susu kambing bisnis utamanya. Tapi di sini karena ada ketersediaan kotoran hewan yang banyak diambil sebagai pengganti pupuk kimia. Yang hasilnya sebetulnya untuk kesehatan dan lain sebagainya pupuk kandang ini jauh lebih bagus. Di Neofarm kita ada Edupak. Edupak ini di sini kita menerima field trip anak-anak dari STK, playgroup sampai SMA untuk bisa belajar mengenal hewan, bagaimana cara memelihara, makannya apa. Di sini kita ajarkan cara memerahnya. Dan di Neofarm ini kita juga saat anak-anak kunjungan kita bikin games supaya seru, supaya mereka asik dan terkesan selama kunjungan di peternakan kambing. Saya itu lulusan SMA, saya pernah kuliah. Pertama saya kuliah di akuntansi. Terus kemudian nggak nyambung, nggak cocok sama passion saya, nggak ada. Akhirnya saya pindah saya kuliah bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga gitu, nggak asik, nggak menikmati. Mungkin karena saya sudah terbiasa berdagang ya, sudah ngerti rasanya megang uang. Akhirnya semua kuliah tak tinggalin. Nah, untuk kambing ini karena kebetulan saya senang hewan, anak saya yang nomor 2 juga suka hewan, dibeliin kucing, kucingnya hilang. Dibeliin kelinci, kelincinya mati, beliin hamster, akhirnya pas kebetulan ulang tahun saya bingung mau ngasih hadiah apa. Tetangga saya ada yang jualan kambing kurban, saat itu ada 2 ekor, sepasang jantan betina cempe kambing. Di tahun 2012 saya beli kambingnya 750.000, saya bikin kandangnya 500.000. Tidak ada tujuan, hanya untuk iseng hobi mainan anak. Akhirnya itu berkembang biak sampai saya memiliki kambing mungkin sekitar 20 ekor dari situ. Lama-kelamaan saya berpikir, mosok sih manfaat dari saya melihara kambing ini cuman saya kalau Idul Adha tidak beli kambing korban, motong kambingnya sendiri. Mulailah saya beli. Sebelum puasa saya belanja, mendekati puasa saya belanja, Idul Adha saya jual. Mulai itu. Berjalannya waktu, saya kemudian pandemi COVID-19, lockdown. Tidak boleh orang keluar, aktivitas dibatasi, dan lain sebagainya. Di saat itu banyak kerabat keluarga yang kena COVID, bahkan sampai meninggal dunia. Padahal saya berpikir, kenapa saya tidak melihara kambing perah saja? Karena kebutuhan susunya luar biasa. Satu itu kebutuhan susu luar biasa. Yang kedua, obat daripada COVID-19 itu kan protein. Dari situ saya beralih, kambing-kambing saya yang kambing-kambing mainan tadi tak jual semua, saya mulai beralih beli kambing perah. Saya mulainya merintis dari 2 ekor betina kambing perah, 1 ekor kambing jantan perah. 3 ekor. Ini jenis yang pertama kali itu saya pakainya Sapera. Dari situ saya kembangkan kambing-kambing betina saya yang ada tak kawinkan dengan kambing perah jantan ini tadi jenisnya Sapera F3 dan kambing perah yang ada tak kawinkan. Dari sini mulailah genetika kambing di Neofarm beralih
dari kambing biasa Jawa Randu dan Etawa berubah menjadi Sapera, Anglo Nubian, dan Etawa. Berawal dari 3, 2 betina, 1 jantan. Itu berawalnya dari sekitar 200, kurang lebih 200. Itu sejarah awal berdirinya Neofarm karena COVID-19 dan salah satu korban COVID kakak ipar saya, walaupun itu memang sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Saat adik ipar saya kena, saya sudah punya susu kambing, itu saya kirim susu kambing. Dia minum susu kambing, alhamdulillah takdirnya Allah menyatakan dia sembuh dan sekarang luar biasa badannya sehat dan kuat. Pemerahannya itu setiap hari kita merah. Neofarm tidak memerah di dalam kandang kambing. Kita ada lokasi pemerahan sendiri karena menghindari amoniak yang dari kohe itu naik ke atas tercampur di susu. Jadi kita ada ruangan sendiri khusus untuk merah. Terus kemudian setiap hari kita hanya merah sekali, pagi aja. Dan SOP kita jalankan benar-benar dari mulai 1 kambing 2 lap, 1 kambing 1 air hangat pakai antiseptik. Jadi air hangat kita kasih antiseptik. Tujuannya kalau panas ini tadi tidak bisa membunuh kuman, antiseptiknya bisa membunuh kuman. Itu 1. Yang kedua, setelah pakai lap basah untuk membersihkan ambing, kita pakai lap ganti. Ini lap kita taruh, kita buang, ganti lap baru untuk membersihkan, mengeringkan. Setelah itu proses stripping wajib. Lantai kita cat warna hitam, kita pencet susu, kita lihat warnanya apa. Kalau warnanya putih bagus, tidak ada gumpalan, tidak ada kayak semacam lemak yang menggumpal, itu kita jalan proses pras, diambil untuk dikonsumsi. Tapi kalau misalnya ada kendala, yaitu berarti kita ambil dibuat anaknya, atau karena kita di sini ada ayam, ada bebek, kita kasih ke ayam, ke bebek, itu membantu kebutuhan kalsiumnya bebek sama ayam sehingga telurnya jauh lebih banyak. Jadi kalau susu kambing itu kita harus bikin dia nyaman dulu. Makannya terpenuhi cukup, komposisinya antara hijauan dan konsentratnya, makanan komborannya itu tercukupi, itu 1. Yang kedua, suasananya mendukung, nggak panas nggak hari itu, kemudian terus bising nggak hari itu. Kalau pas malam tahun baru, malam lebaran yang banyak petasan rame, itu produktivitas pasti turun karena kambingnya nggak nyaman, istirahatnya nggak cukup. Kalau per hari rata-rata di 35 sampai 45 liter per hari. Untuk pemasaran kita jual online, ada di ojek online, marketplace, ada orang datang ke sini beli langsung, biasanya untuk obat, ada yang untuk darah tinggi, ada untuk kolesterol, ada untuk diabetes, ada untuk diet, ada yang saraf kejepit. Alhamdulillah banyak yang cocok. Alhamdulillah. Dan anak-anak yang rajin minum susu kambing ini jauh lebih jarang sakit daripada anak-anak yang tidak pernah minum susu kambing atau jarang minum susu kambing. Itu manfaat yang paling sering terlihat itu dari daya tahan tubuh. Jadi badan jarang sakit. Mau kondisi perubahan cuaca seperti apapun, badan tetap fit terus. Alhamdulillah kita punya beberapa reseller, ada di Malang, ada di Jakarta, ada di Surabaya, ada di Solo. Kita punya beberapa banyak agen. Kita jualannya, kita nggak jual di store langsung seperti itu, enggak ya. Orang datang kemari atau datang ke reseller kita jelaskan detail, karena kalau kita jelaskan cara penyimpanan dan lain sebagainya di kemasan ini ya nggak cukup. Jadi kalau setiap customer yang datang itu kita selalu jelaskan bahwasannya ini susu segar, ini tanpa pengawet, ini tanpa tambahan, ini harus menyimpannya harus di freezer. Kalau di suhu ruang hanya tahan sekitar 4 jam, kalau di kulkas biasa hanya 1 hari, kalau di freezer bisa sampai 30 hari. Ini karena ini benar-benar susu segar, jadi kita jualnya dengan lebih mengedukasi, dan kita memberikan garansi bahwasannya kalau itu terjadi persoalan, misal susunya rusak atau apa, bisa dikembalikan, kita ganti baru. Harganya 10.000 untuk yang original dan 11.000 yang rasa. Karena yang rasa ada biaya tambahan untuk produksi, kalau yang original itu 10.000. Tapi kita 100% pure tanpa campuran apa-apa. Dan perlakuannya luar biasa.
kita memperlakukan susu itu dengan sangat hati-hati. Saya tidak boleh merah susu kalau saya sudah masuk kandang. Saya keluar dari rumah, cuci tangan bersih, duduk di kursi tempat merah, itu saya sudah tidak boleh ambil kambing masuk ke kandang dan lain sebagainya. Kalau omsetnya alhamdulillah cukup untuk operasional kandang karena biayanya juga besar ya. Saya karyawan kebetulan ada 6 orang untuk di kandang kambing, terus kemudian biaya pakannya walaupun di kota rumput itu kan komposisinya sekitar 40% dari total ransum. Selebihnya saya pakai konsentrat dan pakai beberapa tambahan lainnya. Kalau dapat 40 liter ya sehari kira-kira 1,6 juta. Kalau dapat 40 liter ya sama 160 botol gitu ya, dia tinggal sekitar 1.600.000. 1.600.000 sampai 2 juta per hari. Jadi kalau omset itu sebetulnya gini, kalau kita bisa produktivitasnya, target saya kan sebetulnya di 50 liter sehari. Kalau 50 liter sehari 10.000 berarti kali 200 botol. 200 botol itu saya bisa dapat duit 2 juta sehari. Kalau jualnya customer. Kalau jualnya customer saya bisa dapat 2 juta. Kalau 2 juta saya operasional kandang saya bikin mahal 30 juta, saya masih dapat lebihan 30 juta. Itu kita skip bicara kohe dan bicara jual kambing ya. Ini hanya bicara di susu. Nah, saya selama ini lebih fokus mengembangkan untuk membesarkan New Farm. Membesarkan terus. Sekarang populasi 200 jadi 300 jadi 400 terus. Tapi tidak ada yang instan loh. Di peternakan itu orang melatih sabar. Kalau dia sabar mau berjalan, insya Allah semuanya berjalan sesuai ekspektasi, sesuai harapan. Tapi kalau kita sebagai peternak terus mulai belajar, terus kemudian mengalami kerugian, berhenti, ya sudah selesai. Riwayatnya tamat. Karena gimana mau bisa menghasilkan, mengembalikan kerugian kalau sudah terus berhenti. Kalau sudah, rugi, itu pelajaran, itu sekolah, jenengan sekolah itu membayar. Pelajaran itu berharga, pengalaman itu ya memang mengeluarkan biaya. Dari situ kesalahan yang Anda lakukan jangan Anda ulangi di situ. Mulai kembangkan potensi Anda, pelajari apa yang salah, rubah. Jadi kembali bergerak, dari situ Anda bisa dapat keuntungan. Dari situ Anda bisa memulihkan kerugian. Jadi ini pekerjaan berkesinambungan. Dan yang paling penting ini itu legacy. Ini tuh legacy. Jangan sampai nanti saat jenengan meninggal atau tidak bisa mengelola ini, tidak ada keluarga yang mau melanjutkan. Itu salah satu tantangan berat. Ini aset yang nilainya saat Anda ada nilainya bisa ratusan juta atau puluhan juta. Tapi saat Anda tidak ada, keluarga tidak tahu, dijual asal-asalan. Ini aset yang nilainya jadi hancur lebur. Kambing perah itu kisaran dari 3 sampai puluhan juta. Nah kalau keluarga tidak tahu, dianggapnya dijual kambing daging yang harganya kisaran 1,5 juta, 2 juta kan kerugian yang besar. Jadi harus ada kaderisasinya. Harus ada keluarga yang diajarkan, oh ini kambing, ini cara jualnya begini, jangan mengerjakan ini sendirian. Saya alhamdulillah dibantu sama istri saya. Istri saya ngerti, tahu, paham untuk penjualan. Saya malah lebih fokus di mengelola manajemen kandangnya. Bagaimana kambingnya sehat, bagaimana susunya produksinya tinggi, untuk penjualan, jualan kambing, terus kemudian jualan susu, produk, jualan kohe, banyak lebih dihandle istri saya. Dan anak saya sudah saya persiapkan sekarang kuliah di peternakan Undip. Untuk nanti bisa melanjutkan ini. Kendala terbesarnya itu saat kita berhenti di posisi rendah. Jadi saat ada persoalan terus kita berhenti, sudahlah saya memutuskan berhenti, saya nggak cocok, saya nggak jodoh, saya nggak takdirnya di sini, itu kendala terbesarnya. Semangatnya nggak boleh pudar. Apapun yang kita alami ya sudah, lanjutkan. Terus berjalan. Nggak ada usaha yang tidak membuahkan hasil, nggak ada. Optimismenya harus benar-benar ada. Jangan terus kita pesimis, kita
putus asa, orang yang sukses, orang yang mau berusaha, orang yang sukses, orang yang mau bekerja keras, apapun kendalanya. Saya mau kasih cerita. Dulu itu saya pertama kali dapat susu 2 liter. Mau jual kemana bingung. Tawarkan ke keliling tetangga kanan kiri, nggak ada yang mau beli. Nggak ada yang mau beli. Pikiran mereka itu bahwasannya susu kambing nggak enak, susu kambing itu bau kambing dan lain sebagainya. Padahal rasanya lebih enak daripada merek terkenal. Jauh lebih bergizi daripada merek terkenal. Mencukupi hampir semua kebutuhan nutrisi yang ada. Sebetulnya dulu itu yang diiklankan pertama, yang diperkenalkan pertama itu Etawa. Etawa waktu itu orang masih mengenal kambing Etawa, belum kenal kambing perah Sanen, belum kenal kambing perah Anglo. Tapi di perjalanannya rata-rata kambing perah sudah berubah. Etawa ada, tapi mereka sudah berubahnya jadi Sapera, Sanen peranaan Etawa. Terus kemudian Anglo Pera, Anglo peranaan Sapera Etawa. Sudah berubah karena Etawa itu lebih cenderung mudah terserang penyakit ambing. Masitis ya, lebih mudah terserang penyakit ambing susu, terus kemudian masa produksinya tidak sepanjang masa produksi jenis kambing perah yang lain. Kambing perah yang lain bisa sampai 2 tahun, kalau Etawa kan paling cuma 6 bulan sudah kering, dia sudah habis. Dan Etawa itu juga pengalaman saya, entah di tempat lain ya, ini menurut sepengalaman saya lebih susah untuk punya anak, lebih susah untuk bunting dibanding kambing yang lain. Di sini Sapera sudah cross lagi, jadi pejantan pertama saya itu Sapera, pejantan kedua saya Anglo Nubian, pejantan ketiga saya Sanen, pejantan keempat saya anaknya lagi Anglo Pera, Anglo Sapera. Jadi setiap masa selesai dia ngawinin 1 kandang, dia sudah punya anak untuk 1 kandang, pejantannya saya pakai korban, saya jual korban atau dibeli kandang lain untuk dibuat pejantan. Gitu. Jadi saya ganti pejantan. Mungkin kambing saya genetiknya sudah beda lagi daripada kambing yang umum breeder. Memang kalau susu itu sebetulnya kasta tertinggi dari peternakan. Jadi peternakan itu pertama itu fattening, pengemukan. Setelah pengemukan yang lebih tinggi kastanya, tingkatan lebih tingginya itu breeding, melahirkan. Kalau mengemukkan hanya fokus kambing masuk ke kandang, gemuk 3 bulan keluar jual, sudah dapat untung dari situ. Kalau breeding mengembang biakan, punya anaknya dibesarkan terus berlanjut panjang, jaraknya pekerjaan ini pekerjaan panjang yang panennya bisa 1 tahun 2 tahun baru panen. Kalau daging itu tiap 3 bulan panen. Kalau milking ini tadi dia harus bisa mengemukkan, harus bisa membreeding, dan harus bisa diproses pemerahan. Jadi tiga sub ini tadi jadi 1. Kalau sudah di milking itu sudah posisi paling tinggi di peternakan. Pakan yang paling bagus itu yang cukup dalam artian proteinnya cukup, mineralnya cukup, karbohidratnya cukup, itu harus komplit, harus seimbang. Itu sebetulnya yang paling bagus. Nah, kalau di milking itu kadar protein minimal harus di atas 18%. Kalau di fattening 14% cukup, 15%, 14-15 cukup. Kalau di milking minimal 18. Bahkan punya saya kemarin sampai 25 proteinnya, tapi itu terlalu besar karena protein itu mahal. Nah, kalau terlalu besar juga dibuang sama dia lewat fases, lewat urin, dengan kerja organnya juga semakin berat. Makanya terus kemarin saya turunkan lagi, ngejar di posisi 20-21. Hijauan penting. Hijauan itu penting karena saat dia mengunyah, keluar air liur, ditelan, itu yang jadi proses fermentasi di ruminansianya dia. Kalau kita makannya cuma sekedar konsentrat, komboran dan lain sebagainya, asupannya tercukup, tapi proses fermentasinya untuk penyerapannya ini yang tidak jalan. Jadi keseimbangan pakan penting. Nah, di Neofarm ini kebetulan berada di kota besar yang notabene-nya rumput melimpah. Kenapa melimpah? Kalau kita di desa, di daerah pinggir itu rata-rata hampir semua orang punya ternak. Itu yang jadi kendala. Saat kita nyari rumput, jangan diarit, jangan diambil rumputnya. Saya punya ternak, itu lahan saya. Jadi akhirnya ketersediaan pakannya justru lebih berat kalau di daerah. Kalau di kota enggak. Saat kita ngambil rumput di
tanahnya orang itu malah seneng, kadang dapat es teh, kadang dapat gorengan, kadang malah dikasih uang. Karena mereka terbantukan lahannya mereka bersih tanpa harus keluar biaya untuk nyari orang merawat tanah itu tadi atau kebunnya tadi. Saya menghindari ramban, saya lebih ke arah rumput karena ramban itu bikin aroma kambing itu lebih kuat. Jadi saya pakainya rumput liar. Selain rumput liar, saya menghindari beberapa jenis pakan yang memicu susu jadi bau perengus. Kalau minumannya itu normal aja, biasa kita cuma pakai sedikit garam, molasses sedikit, hanya sekedar untuk perangsang dia untuk mau minum. Tapi kalau untuk konsentratnya, ya alhamdulillah beberapa kali kita mix cari yang benar-benar cocok, yang benar-benar kadarnya sesuai, tidak over juga tidak kurang. Karena kalau over biayanya pasti mahal. Kalau kurang produktivitasnya pasti turun. Jadi kita harus nyari imbang. Kohenya kita jual, di Neofarm kohenya kita jual. Malah di sini saya kalau menanam tanaman itu rata-rata pakainya kohe full. Kohenya 50%, 50% kohe, 50% media tanam. Dan hasilnya luar biasa loh. Hasilnya buahnya manis luar biasa. Pertumbuhannya juga bagus banget. Cabenya bagus, terongnya bagus. Itu tanpa pernah kita kasih pupuk kimia apapun lainnya. Petani biasanya kita ada pemasaran yang menjual itu. Ada kirim sampai ke pernah pabrik gula di Batang, terus kemudian pernah di daerah Bandungan diolah lagi sama orang yang bikin pupuk, dibikin nggak tahu pupuk cair dan lain sebagainya, dijual ke petani-petani sayur. Karena pupuk itu salah satu yang komponen paling mahal di pertanian. Kalau kita bisa memanfaatkan limbah dari peternakan sirkular itu luar biasa. Nah, kalau saya di sini masih terkendala di sumber daya manusia. Sebetulnya saya sendiri kepengen nanam jagung. Lahannya ada, pupuknya ada, bibitnya gampang bisa dicari, tinggal ini orang yang untuk mengerjakan ini. Untungnya jauh lebih besar kalau kita punya peternakan kambing, terus kemudian kita punya perkebunan untuk pakannya ambil di jagung. Untung jagung ini bulanannya bisa lebih besar daripada untungnya kambing di fattening ya, di fattening dan di breeding. Ini bisa nyumbang proporsinya luar biasa ini. Tidak ada yang mubadir. Jagung itu dari pongkolnya bisa dipakai, batangnya bisa dipakai, daunnya bisa dipakai, jagungnya bisa dijual. Nanti saat mulai tumbuh bunga tanaman yang atas dipotongi, dipecoki itu bisa dibuat untuk pakan. Nanti setelah jagungnya mulai mengering bisa diambil jagungnya, kelobotnya, kulitnya itu bisa dimanfaatkan semua. Nggak ada yang mubadir, sama kayak kambing. Kambing itu nggak ada yang mubadir. Dari mulai dagingnya, kotorannya, terus kemudian sampahnya, sisa-sisa rumputnya itu kita bisa manfaatkan untuk melihara kelinci, bisa untuk melihara ayam, itu bisa dimanfaatkan ini sisanya ini. Terus susunya, ini semuanya bermanfaat. Makanya saya itu kenapa beternak kambing? Karena saya menjalankan sunnah para nabi, bukan cuma satu nabi, semua nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, semuanya sebelum diangkat jadi nabi, semua diajar untuk berlatih kesabaran dengan beternak kambing ini tadi. Yaitu tadi ini berpahala dan ada keberkahan di situ. Di dalam susunya ada keberkahannya, di dalam ternaknya ada keberkahannya, di dalam dagingnya ada berkahnya, berkah yang luar biasa. Jadi kalau peternakan itu, kita mau usaha peternakan harus uang dingin. Jangan pernah sekali-kali kita duit utang, terus kemudian dipakai untuk membuat bisnis, enggak. Bisnismu rugi, yang ngutangin ya mana untung saya, mana untung saya. Jadi lebih baik kita nggak punya motor, lebih baik kita nggak punya mobil, tapi kita punya usaha. Itu salah satu pola pikir yang harus dibenerin. Jangan belanja dengan uangnya orang lain. Itu harus dibenerin dulu. Belanja mulailah dari kecil, nanti kamu bisa jadi besar dengan usahamu sendiri. Itu jauh lebih bisa dinikmati. Kemampuan kita bisa
melihara 1 ekor ya melihara 1 ekor, bisa melihara 2 ekor ya 2 ekor. Nanti dari situ akan membesar sendiri kok. Kambing itu dalam 2 tahun bisa beranak 3 kali. Kalau kita main di breeding ya, ngejar di breeding, itu 6 bulan punya anak, 2 bulan nyusuin anaknya, setelah 2 bulan udah mulai dikawinin udah. Berarti 8 bulan. 8 bulan kalikan aja 3, 24 kalau nggak salah itu sudah dalam jangka waktu 2 tahun itu bisa beranak 2 kali. Kalau memang rezeki kita bagus, 1 kali beranak 2. Kalau 2 dalam 2 tahun kambing yang tadinya 1 ekor betina misal sudah bisa jadi 7 ekor. Ya kan? 7 ekor itu sudah nilainya sudah konsisten, istiqomah. Yang paling penting itu istiqomah. Istiqomah itu paling penting dalam usaha. Kalau jenengan istiqomah, insya Allah semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Mimpi besar saya itu sebetulnya saya punya integrated farming. Saya bisa nanam jagung, yaitu tadi saya punya cita-cita saya pengen punya perkebunan jagung. Saya kepengen nanam jagung, terus kemudian saya punya peternakan kambingnya, saya punya peternakan ayamnya, saya punya peternakan kelincinya. Itu sebetulnya salah satu cita-cita saya. Saya mau bikin peternakan ini sirkular. Kalau sekarang saya punya ayam, ayam itu tak kasih makan sisa dari pakan kambing. Saya komposisinya pakan jadi beli yang paling murah, pakan ayam pabrikan beli yang paling murah, harga eceran 7.000, itu tak kasih kira-kira 1/4, sisanya saya kasih sisa-sisa dari pakan kambing. Ada sisa komboran, tak kumpulin jadi satu, tak kasihkan untuk ayam, untuk angsa, untuk ayam sama angsa itu aja sama bebek. Jadi kalau untuk anak muda kita berada di ujung zaman, di akhir zaman. Di akhir zaman itu kita harus bisa hidup dari tanah kita sendiri, dari lahan kita sendiri, dari kebun kita sendiri, dari belakang rumah kita sendiri. Entah itu ada cabai, terong, mangga, pepaya, ayam, dan lain sebagainya itu kalau bisa kita bisa produksi sendiri. Harga telur ayam sudah luar biasa mahal. Tapi kalau kita ternak karena pakannya mahal, kita nggak bisa nyiasatin pakannya untuk ayam petelur juga. Nah, akhirnya kerja bakti. Kalau kita main dari iseng, sampah rumah tangga, nasi sisa, sayur sisa, itu untuk pakan ayam, itu bisa jadi suatu penghasilan sendiri. Saya hari ini saya punya ayam 5 ekor atau 5 ekor betina. Hari ini saya panen 4 butir telur ayam. Kalau telur ayam ini saya beli 2.500-an, hari ini saya dapat duit 10.000 dari ayam. Itu tak buat anak saya kalau mau berangkat sekolah, bekalnya telur ayam ini tadi. Buat dia berangkat sekolah. Dan ini pekerjaan yang diberkahi. Ini pekerjaan yang kita hanya meluangkan waktu. Anda bisa punya 2 ekor kambing, 3 ekor kambing, hanya butuh waktu kira-kira 1 jam, 1 hari untuk merawat hewan ini tadi. Pagi mau berangkat kerja kasih makan kambingnya rumput, sore pulang kerja kasih makan kambingnya rumput. Di sela-sela waktu Anda kerja, kira-kira pulang jam 4, jam 5 nyari rumput, atau waktu istirahat nyari rumput 1 karung untuk kambing 3 ekor itu bisa untuk beberapa hari, 2-3 hari cukup. 2-3 hari cukup, belum memanfaatkan limbah yang ada di lingkungan Anda apa. Lingkungan teman-teman apa limbah yang ada? Oh, ada air kedelai pabrik tempe, ambil, itu bisa kok. Oh, ada kulit kacang, itu ambil, bisa kok. Oh, ada pelepah pisang, ambil, bisa kok. Semua itu bisa dimanfaatkan. Jadi ketersediaan kita apa, yaitu yang kita ambil.